Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah. Hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang dalam sehat wal afiyah. Allah masih memberikan kita iman. Allah masih memberikan kita jalan yang benar pada jalan Islam. Dan Allah masih memberikan kita sehat wal afiyah. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini akan membuat Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Saudara pemirsa, kita lanjutkan kajian kita kitab Wasiyatul Mustafa yang pada malam hari ini kita masih melanjutkan fasal tentang wara'. Fasal tentang kehati-hatian kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang dosa dan supaya kita selamat dari siksa api neraka. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe bagi yang belum menekan tombol subscribe dan memberikan komentar serta menyalakan tanda lonceng di dalam channel YouTube Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan lil muallifi hadzal kitab wa nakhusu khususan li sihhati murabbi ruhina Ayahanda Dr. Nur Muhammad Iskandar SQ. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan halaman yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Ya Ali, wahai Ali. La tafrah, janganlah engkau terlalu gembira. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai siapa Allah, farihina, terhadap orang-orang yang bergembira. Di sini yang dimaksud adalah bergembira fima atakallahu minad dunya. Jadi kalau kamu mendapatkan apa yang Allah berikan kepadamu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan duniawi, jangan terlalu bergembira sehingga menimbulkan kesombongan. Karena dunia itu amanat. Harta yang Allah berikan kepada kita itu amanah. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu juga amanah. Ketampanan, kecantikan yang Allah berikan kepada kita itu juga amanah.
Sehingga ketika kita mendapatkan kekayaan yang berlimpah, jangan terlalu bergembira sehingga menyebabkan kesombongan terhadap diri kita. Karena ayat ini juga ada kaitannya dengan apa yang disebutkan di dalam surah Al-Quran, surah Al-Qasas, terkait dengan cerita Qarun. Di zaman Nabi Musa, dalam sebuah cerita, Qarun ini saking kayanya, kunci gudangnya itu tidak sanggup dibawa oleh para pembantunya. Tetapi kesombongan Qarun itu lalu kemudian oleh Allah ditenggelamkan. Sehingga kadang-kadang kita ini kalau nemu harta itu disebut dengan harta Qarun. Sekarang sering terkenal dengan harta karun, yang kemudian dimanfaatkan oleh para penipu dengan berbagai cara. Kadang-kadang ada orang yang datang ngajak kita untuk ngangkat harta karun, sampai harus mengeluarkan beratus-ratus juta, ternyata isinya tidak ada. Jadi yang disebut dengan harta karun itu mungkin maksudnya adalah harta Qarun, harta yang ditenggelamkan oleh Allah yang tadinya dimiliki oleh Qarun pada zaman Nabi Musa, yang saat itu kesombongan Qarun sudah melewati batas. Ini juga maksudnya la tafrah, janganlah kamu bergembira. Yang dimaksud adalah bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya, yang berupa harta, yang berupa kepentingan dunia. Gak boleh. Kalau kita seneng hanya gara-gara mendapatkan harta kekayaan sebagai rasa syukur kepada Allah, boleh. Tetapi kalau lalu kemudian bahagia, senangnya tersebut, farahnya tersebut dikarenakan merasa dirinya menguasai segalanya sehingga dia sombong terhadap harta yang dia miliki, maka Kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, la tafrah, jangan terlalu bergembira, ai fima atakallahu minad dunya, maksudnya bergembira terhadap harta yang Allah berikan kepada kamu. Innallaha la yuhibbul farihin, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang bergembira. Wa alaika, dan tetap atas kamu, bil husni, dengan rasa sedih. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai siapa? Allah kulla hazin, setiap orang-orang yang sedih atau kesedihan. Maksudnya sedih di sini apa? Seperti dalam sebuah riwayat ketika Sayyidina Umar bin Khattab kemudian diputuskan untuk menjadi khalifah, yang terucap bukan alhamdulillah tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena beliau bersadar diri bahwa sesungguhnya jabatan, harta, kekayaan itu semua adalah amanah dari Allah. Sehingga ketika dia menyadari itu, dia akan sedih. Artinya sedih itu seperti apa? Sedih dikasih amanat itu harus dijalankan, sehingga ketika dia mendapatkan jabatan, dia bersedih terlebih dahulu. Mampukah dia menjalankan, mengemban amanat yang diberikan kepada dirinya? Begitu juga harta kekayaan. Ketika kita dikasih oleh Allah harta yang berlimpah, bersyukur wajib. Tetapi jangan lalu menimbulkan kesombongan, tapi justru dengan harta kekayaan itu kita harus bersedih setelah bersyukur. Karena apa? Mampukah kita mentasyarufkan harta kekayaan itu sesuai dengan yang Allah ridhoi? Begitu juga ketika Anda terpilih menjadi anggota DPR, dipilih oleh rakyat, itu amanat dari rakyat. Jangan terus berpesta pora, berbangga diri dengan kesombongan, dengan kemaksiatan. Justru ketika Anda terpilih menjadi anggota dewan, menjadi wakil rakyat, bersedihlah dan memohonlah kepada Allah supaya Anda dikasih kekuatan untuk mengemban amanat tersebut. Kesedihan yang dimaksud seperti itu. Kalau orang yang dikasih amanat oleh Allah berupa jabatan, dikasih amanat oleh Allah berupa harta yang banyak, lalu kemudian dia bersedih dan memohon kepada Allah supaya dikasih kekuatan dan hidayah, serta selalu dibimbing jalannya oleh Allah untuk mengemban amanat tersebut,
orang seperti ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang pesta pora ketika mendapatkan jabatan. Bukan orang yang sombong ketika dikasih kekayaan. Nasihat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin, wa alaika bil husni, fa innallaha yuhibbu kulla hazin. Kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali. Ya Ali, wahai Ali, ma min yaumin, tidak ada suatu hari jadidin yang baru, illa wa yaqulu, kecuali hari yang baru tersebut berucap, ya bena Adam, wahai anak Adam, ana yaumun jadidun, saya ini hari yang baru, wa ala amalika syahidun, dan atas perbuatan-perbuatanmu menjadi saksi, fangzur, maka introspeksilah, madza taf'al, apa yang sedang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan. Saudara, dalam sebuah hadis dijelaskan, nanti di padang mahsyar itu, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi fima iktasabahu, wa fima anfaqahu. Nanti di padang mahsyar itu, ketika kita dibangkitkan, sebelum kita beranjak kedua kaki kita, terlebih dahulu diminta pertanggungjawaban. Umur kita ini kita akan habiskan, telah kita habiskan untuk apa? Ilmu yang kita punya, apakah kita sudah amalkan? Dan harta yang kita miliki, dari mana cara mendapatkannya? Dan untuk apa kita tasarrufkan? Hari yang kita lalui, setiap hari itu berkata bahwa tidak ada hari yang baru yang kita lalui kecuali dia menjadi saksi. Saksi atas apa yang kita lakukan hari itu. Tercatat, terekam. Sehingga apapun yang kita lakukan pasti akan kita ketahui nanti di hari kiamat. Jadi jangan sembarangan. Fangzur, introspeksi, mau ngapain kita? Hari ini kita bangun pagi, sholat tahajud. Setelah itu kita sholat subuh, habis sholat subuh kemudian kita baca Quran, habis baca Quran kemudian kita siap-siap berangkat ke kantor untuk bekerja. Di pekerjaan kantor kita, di kantor tempat kita kerja, apa yang kita lakukan, semuanya terekam hari-hari. Hari itu merekam semua yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Artinya, jangan lupa bahwa kita itu di bawah pengawasan Allah melalui saksi berupa hari yang berganti setiap harinya. Jangan sembrono untuk mengambil keputusan, jangan sembrono untuk melakukan sebuah perbuatan, jangan sembrono untuk mengucapkan sebuah kalimat yang kita ucapkan. Karena semuanya akan tercatat dan hari yang kita lalui itu akan menjadi saksi. Faslun, bermula inilah fasal. Kita lanjutkan. Faslun, bermula inilah fasal itu fi dhammid dunya. Itu fi dhammid dunya, di dalam menerangkan tentang rendahnya kepentingan dunia. Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi? Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi, alaihi, tetap atas Kanjeng Nabi apa, as-salatu, salawat, wassalamu, dan keselamatan. Ya Aliyu, wahai Ali. Ya Aliyu, wahai Ali. Iyyaka wa ghulbatal mauti. Ini di dalam kitab yang lain tertulis bukan ghulbata tapi uluyah. Tetapi saya baca saja sesuai dengan yang ada di depan saya. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka, tetaplah, iyyaka, takutlah kamu, wa ghulbatal mauti, terhadap orang yang tidak takut mati. Ya Ali, maksudnya ya wahai Ali, iyyaka wa ghulbatal mauti, takutlah kamu terhadap orang yang melalaikan mati atau lupa mati. La yadhkuruna, yang tidak mengingat siapa mereka, illa dunyahum, kecuali urusan dunia mereka.
Faqala, maka kemudian bertanya siapa Aliyu, Sayyidina Ali. Wa mahum ya Nabi Allah, siapakah orang yang lupa mati itu? Qala, kemudian menjawab siapa Kanjeng Nabi? Al-aghniya'u, yaitu orang-orang kaya. Wa ashabud dunya, dan orang-orang yang menguasai dunia. Alladzina, ya orang-orang kaya dan pemilik dunia. Tarohum, yang tampak. Tarohum, yang tampak siapa ashabud dunya? Muqbilina, serius, fokus. Ala jam'iha, untuk mengumpulkan hartanya. Kaiqbalil walidati, seperti fokus konsentrasinya seorang ibu. Ala waladiha, atas anaknya ibu. Ya, kalau orang maksudnya begini, ini diumpamakan seperti seorang ibu yang memperhatikan anaknya yang disusui. Ya, ibu itu kalau ketemu bayi, kalau punya bayi, ya saya sih belum pernah, tapi saya sering melihat istri saya yang saat itu sedang punya anak bayi itu. Ya Allah, ibu itu kalau punya bayi 99% pikirannya itu terfokus terhadap bayinya. Nangis dikit kaget, kadang-kadang lagi tidur nyenyak, ibu bangun melihat lagi anaknya digigit nyamuk. Sebegitu tidak terimanya sang ibu ngelihat nyamuk yang menggigit anak bayinya. Fokus terus konsentrasi anaknya kenapa, nangis nger, pengen nyusu pengen lagi buang air, kadang bayi itu pipis, nangis. Ibu yang punya bayi itu begitu fokus, gak kepengin bayinya terluka, gak kepengin bayinya sakit, gak kepengin bayinya tidak nyaman. Nah, orang-orang yang takut, orang-orang yang lupa mati, itu diibaratkan oleh Kanjeng Nabi seperti ibu yang fokus terhadap bayinya, yaitu orang-orang kaya yang hari-harinya, setiap detik, setiap saat yang dia pikirkan cuma bagaimana cara menambahkan harta kekayaannya. Sampai kadang-kadang lupa dia bahwa harta yang dia dapatkan itu haram. Tak sadar dia bahwa jabatan itu adalah ujian, sehingga dengan jabatan justru dia makan duit haram, korupsi duit rakyat. Padahal sudah kaya. Yang paling akhir ini kita saksikan, kekayaannya berlimpah, duitnya banyak, tapi masih kurang. Masih kurang. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran dia cuma satu, menumpuk-numpuk kekayaan. Sehingga dia lupa bahwa mati itu akan datang. Dan ketika sudah mati, semua harta kekayaan itu tidak akan dia bawa. Karena kata Kanjeng Nabi, yatsba'ul mayyita salasah. Fayarji'usnani wa yabqal wahid. Orang kalau sakaratul maut itu dihitung, diikuti oleh 3 hal. Itu pun fayarji'usnani wa yabqal wahid. Siapa yang mengikuti? Yatsba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh harta kekayaannya, diikuti oleh amal perbuatannya. Semuanya dengan harta kekayaan yang dia miliki, dia bisa sewa orang, dia bisa sewa bis sampai berpuluh-puluh bis ngantar ke kuburan. Tapi apakah yang semuanya itu ngantar ke kuburan akan ikut dikuburkan? Tidak. Mercedes-Benz yang dia punya pun dibawa pulang. Istri yang cantik, anak yang cantik, anak yang ganteng, encang-encing, nyak, babe yang nganterin ke kuburan, gak ada yang ikut dikuburkan. Pulang semua. Bahkan seorang istri yang bilang seia sekata, sehidup semati, begitu suaminya mati, nggak akan mau tuh sang istri mau dikuburkan. Nggak ada. Yang tertinggal cuma satu. Wa yabqa amalu, amal perbuatannya yang ikut ke kuburan. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Sholatnya ikut ke kuburan, puasanya ikut ke kuburan, sedekahnya ikut ke kuburan. Tapi juga jangan lupa, mabuknya ikut ke kuburan, nyolongnya ikut ke kuburan, judinya ikut ke kuburan, zinanya ikut ke kuburan.
Jadi kalau orang hanya menumpuk-numpuk harta, mencari harta, benda, terus kekayaan dicari-cari tanpa mempertimbangkan lagi halal haram, berarti dia sudah nggak takut dengan mati. Atau mungkin dia lupa bahwa dia bakalan mati. Itu yang dimaksud di dalam hadis ini, bahwa sesungguhnya dunia yang kita cari itu pada akhirnya nanti hanya dunia yang sudah kita belanjakan yang bakalan ngikut kita. Hanya dunia yang sudah kita infakkan yang ikut kepada kita. Dunia yang belum kita infakkan hanya akan menjadi kekayaan yang diwariskan kepada pewaris kita, anak istri kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi mengingatkan di sini supaya kita ini jangan terlalu fokus menumpuk-numpuk harta sehingga lupa bahwa mati itu pasti akan datang. Orang yang hanya menumpuk-numpuk harta, yang tidak lagi peduli halal atau haram, berarti dia lupa bahwa mati itu pasti akan datang. Padahal kalau Anda mati, harta kekayaanmu itu bukan kau bawa mati, tapi menjadi kekayaan ahli warismu. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu ingat mati, sehingga tidak gegabah dan tidak sembrono untuk mencari harta sebagai bekal ibadah kita di dunia menuju surga Allah di akhirat nanti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.